Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus peserta kajian Kamusa. Ya. Di sore ini kita akan memulai pembahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa wa ma yajibu an ta'rifa kullu muslimatin min ahkamin, ya. Di mana sebagaimana telah dimaklumi, fikih yang akan kita bahas adalah fikih ibadah. Dan fikih ibadah itu, ya, berlakunya adalah pada 4 rukun Islam yang tersisa setelah rukun Islam yang pertama, yaitu iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hijjul baiti. Hingga fikih ibadah itu kisaran pembahasannya adalah pembahasan seputar kitab sholat, kemudian zakat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, maksudnya berpuasa, dan yang selanjutnya adalah haji ke Baitul Haram. Ya. Dan yang dibahas di situ adalah yang hukumnya memang termasuk fardu dan juga yang nafilah. Makanya di dalam pembahasan kitabus shalah nanti juga dibahas tentang sunanus shalah, sunah-sunah di dalam sholat, di samping yang merupakan kewajiban di dalam sholat, ya. Termasuk pula pada, ya, fikih ibadah yang lain. Yang tadi disinggung puasa Ramadan berarti juga adalah puasa sunat yang lainnya. Dan kitab ini diawali dengan kitab Thaharah, kitab yang membahas seputar masalah bersuci, ya, kitab yang membahas seputar masalah bersuci. Para ulama ada silang pendapat, ya. Sebagian itu mereka mengawali kitabus shalah itu dengan kitab Mawaqitus shalah, ya, kitab Mawaqitis shalah, waktu-waktu sholat, ya. Dan kita tahu bahwa Thaharah ini merupakan syarat, ya. Demikian pula waktu sholat, yaitu dukhulul waqt, itu juga termasuk syarat dari sholat. Di antara yang mengawali dengan kitab Mawaqitus shalah itu adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tetapi kebanyakan para ulama memulai dengan kitab Thaharah dan yang berkaitan dengannya, ya. Makanya di dalam bahasan ini nanti mesti bab yang pertama dibahas adalah babul miyah, bab yang membahas seputar masalah air. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa Thaharah secara bahasa itu bermakna nadhafah wan nazahah minal aqdar. Secara bahasa Thaharah itu adalah berbersih, bersuci dan berbersih. Ya. Bersuci dan berbersih dari akdar itu kotoran, ya, kotoran. Dan biasanya dimutlakan akdar itu kotoran yang najis, ya. Walaupun sebenarnya yang selain daripada najis itu dimaklumi juga dianjurkan untuk dibersihkan, ya. Contohnya adalah bau mulut. Bau mulut itu tidak najis,
tapi diperintahkan untuk dibersihkan. Contoh pula adalah apa yang tidak najis, keringat. Ya, itu diperintah juga untuk dibersihkan. Ya. Nah, namun pembahasan kita secara istilah, kalau secara istilah yang namanya toharoh itu adalah raful hadas, yaitu mengangkat hadas. Ya. Hadas itu sebenarnya apa toh? Dia ada al-wasful qaim bil badan al-mani minas shalah wa nahwiha. Jadi sifat yang ada pada badan yang menghalangi dari sholat dan yang semisalnya. Itulah apa? Hadas. Makanya makna raful hadas itu adalah zawalul wasfil qaim bil badan al-mani'i minas shalah. Yaitu penghilangan sifat yang melekat pada badan yang menghalangi seseorang dari sholat dan semisalnya. Hadas. Dan hadas itu dimaklumi kan ada hadas besar, ada hadas kecil gitu. Ya, secara istilah itu. Dan juga secara istilah yang kedua itu zawalun najasah, yaitu menghilangkan najis an badanil muslim wa thawbihi wa makani, yaitu menghilangkan najis dari badan seorang muslim, kemudian juga dari pakaiannya dan dari tempatnya. Ya, di situ dikatakan badan seorang muslim. Kalau badan orang kafir itu dia dibebani untuk menghilangkan najis, enggak sebenarnya. Ya sebenarnya kalau secara usul ya, semua manusia itu dibebani syariat. Karena Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun orang kafir itu ya mereka belum masuk Islam ya, secara asal mereka itu dibebani syariat. Ya. Sehingga mereka tatkala ditanya kenapa masuk neraka sakor, lam nakun minal musallin. Dulu kami di dunia enggak sholat. Ya. Padahal orang kafir bagaimana bisa sholat kan gitu. Ya, secara asal mereka adalah dibebani syariat. Ya, namun untuk kemudian mereka bisa menjalankan kayak ini, menghilangkan najis dari badannya, untuk kemudian menjadi sahnya ya muslim dulu, masuk Islam dulu. Ya, makanya diterangkan an badanil muslim. Nah, ya. Jadi cakupannya dua ya, di dalam raf'ul hadas dan izalatun najasah. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itulah pembahasan secara istilah dalam bab toharoh ataupun dalam kitab toharoh. Ya. Dan toharoh itu cakupannya ada 3 pembahasan ya. Ya, kisarannya itu 3 pembahasan. Yang pertama ma'rifatu ma yatatahharu bih. Ya. Jadi mengenal segala sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa digunakan untuk bersuci kan air. Bisa digunakan bersuci kan apa? Batu ya. Nah, nanti kalau roti digunakan untuk bersuci bagaimana? Nah, nanti ada pembahasan sendiri ya. Roti. Ya. Apapun yang jelas ya, ma'rifatu ma yatatahharu bihi, sesuatu yang mengetahui sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci dengannya. Yang kedua itu wa ma yatatahharu lahu, yaitu yang dipelajari adalah mengenal atau mengetahui sesuatu yang bersuci itu dilakukan untuknya. Bersuci dilakukan untuk apa? Untuk sholat, kan gitu. Untuk apa? Qiraatul Quran, walaupun ada pembahasan nanti. Untuk apa? Tidur dalam keadaan junub, itu kan bersuci ada. Untuk takhfiful hadas namanya, meringankan hadas.
Juga yang ketiga, bahwa yajibu an yatatahhara minhu. Ya, perkara yang wajib untuk kemudian seseorang itu bersuci darinya. Ya. Seperti nifas, haid, ya, buang air besar, kencing, ya. Nah, seperti itu. Itu dibaca yutatoharu juga bisa, dibaca yatatoharu juga bisa. Karena wayan tafa'ala itu diantara maknanya makna mutawa'ah. Itu kalau belajar bahasa Arab nanti akan tahu. Nah, walaupun makna mutawa'ahnya itu jarang ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ahkamul miyah wa ma takunu bihi at-taharatu wa ma yutatoharu bihi atau yatatoharu bihi. Jadi hukum-hukum air dan apa-apa yang bisa digunakan untuk bersuci dengannya. Ya. Dimaklumi bahwa sholat itu tidak akan diterima atau tidak akan sah la yasihu laki sholatun, laki karena perempuan ya. Tidak akan sah sholat kamu wahai para wanita mukminah malam takuni tohiratan minal hadasil akbar wal asghar, selagi kamu itu tidak suci, selagi kamu tidak suci dari hadas besar, hadas kecil, ya tidak diterima sholatnya. Ya, juga dari najasa. Di dalam hadis yang sahih ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima ya satu sholat pun. Ya, karena di situ nakiroh pada konteks penafian ya dulu alal am. Maka saya artikan tidak, Allah tidak menerima satu sholat pun yang tanpa bersuci. Tuhur itu adalah perbuatan bersuci. Kalau tohur itu alat untuk bersuci. Tohur itu air, makanya mensucikan. Tapi kalau tuhuri itu perbuatan bersuci. Seperti kalau di dalam hadis itu tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Itu bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu bisa dibaca suhur. Kalau sahur itu makanannya, kalau suhur itu perbuatan makannya. Sehingga orang yang makan sahur itu makanannya barokah, perbuatannya barokah. Ya, nah. Maka di sini Allah tidak menerima sholat ya, satu pun sholat yang tanpa bersuci. Sehingga dari sini termasuk sholat jenazah ala rojih ya. Pendapat yang rojih, sholat jenazah juga harus wudu, juga harus suci, tidak boleh junub, tidak boleh hadas kecil. Sebagian ada yang berpandangan nggak apa-apa hadas kecil karena dia doa, tapi yang benarnya itu adalah sholat karena Nabi menyebut dengan lafadz sholat. Dan suci ini ya, seorang dia bisa suci itu dengan menggunakan salah satu dari dua yang bisa digunakan untuk mensucikan. Yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah turab, tanah. Ya. Pada pembahasan kita, setiap pertemuan itu yang ada intinya cuma materi ya. Nah, materi ya. Jadi tidak ada pengajian model pengajian kayak pengajian umum itu kan campur lucu dikit, campur ngomong kemana-mana. Ini enggak ya. Kita langsung materi karena dengan sedikitnya waktu ini nanti kita selesai atau enggak ya. Awal-awal kita masih bahas pelan ya. Mungkin nanti kalau sudah dikejar target, nah bisa kecepatannya mungkin 80 sampai 90. Tapi kalau awal-awal seperti ini masih ya 30 lah. Sambil olah otak atau membangkitkan memori kita ya bagi yang sudah pernah belajar. Nah, yaitu dengan air atau dengan turab. Ya, yang turab itu yanubu anhu, dia bisa menggantikan kedudukan air fi ba'dil ahwal pada sebagian keadaan. Ya. Kalian tahu kalau
di tempat kita itu kan masyhur ya. Kalau tayamum itu setiap sholat tayamum ya. Bukan tayamum untuk sholat berkali-kali kan gitu kan. Nah ini sedikit saya singgung supaya kalian tidak aneh dengan pendapat madhab Syafi'i gitu. Karena pendapat madhab Syafi'i itu niabah pada atau niabah itu naib gitu. Nah, penggantian turab ya tanah ya untuk air itu sifatnya nah pemboleh sholat, mujawwiz, pemboleh sholat, bukan pengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas itu mau sholatnya berkali-kali tidak masalah selagi tidak ada pembatalnya. Tapi kalau mujawwiz sholat, yang membolehkan sholat, maka begitu selesai satu kali sholat, nanti untuk sholat lagi, tayamum lagi. Lah, kebanyakan dari yang masuk di tempat kita itu pendapat yang pertama, mujawwiz sholat. Ya. Maka jangan heran ya. Walaupun pendapat yang lebih kuat bukan mujawwiz sholat, memang itu raf'ul hadas, mengangkat hadas. Dan badil pengganti itu berkedudukan seperti mabdulnya, seperti yang digantikan ya. Makanya hukum di dalam bahasa Arab badal itu hukumnya secara nahwu sama dengan yang mabdulnya ya, mabdulnya. Makanya kalau orang tertinggal sholat Jumat, dia sholat duhur ini sebagai ganti dari sholat Jumat. Bukan sholat Jumat ganti sholat duhur loh, ingat. Karena asal pensyariatan sholat Jumat, bukan sholat duhur di hari Jumat. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Wal miyahu nau'an. Kemudian setelah disebutkan dua macam ini, yaitu air dan turab. Air itu ada dua macam. Ya. Kalau di tempat kita yang masyhur itu nanti ketambahan satu, yaitu air mustakmal. Ya. Al-ma'u at-tahur, yaitu air yang suci, lagi mensucikan. Tahur itu ya, dia tohir wa mutohir, dia suci lagi mensucikan. Yang dimaksud dengan tahur itu adalah air yang masih berada pada sifat asli penciptaannya. Ala asli ya, khilqatihi. Ya, khilqatihi. Asli penciptaannya. Seperti misalnya kuluma naba'a minal ardh. Setiap air yang keluar dari bumi seperti sumur ya, mata air, au nazala minas sama, atau yang turun dari atas langit. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan wa yunazilu alaikum minas sama ima'an liyutahhirakum bih. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari atas langit itu air agar supaya dia Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalian dengannya. Nah, kemudian termasuk dalam macam air ini ya, itu adalah air sungai, anhar, ya. Kemudian air sulut itu air salju. Ya, makanya di dalam doa istiftah itu, ya, Allah maksilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Ya, sucilah hambamu ini ya Allah dari kesalahan-kesalahan hambamu dengan air, ya, dan dengan salju, dan juga dengan air yang dingin. Nah, baroti itu air dingin yang biasa menempel di atas batu atau menempel di atas tumbuh-tumbuhan, namanya adalah embun. Makanya 3 macam pensuci itu secara kauniyah itu bisa dibuktikan. Makanya kalau orang mau nyuci badan atau nyuci baju, mau bersih, pakai saja. Kalau enggak air salju,
Air embun atau air apa? Air biasa. Air biasa. Sehingga sampai ada sebagian orang ya itu meneliti manfaat air embun itu apa di dunia kedokteran itu sampai diteliti gitu, sehingga digunakan untuk terapi pengobatan, terutama sering diusapkan di atas telapak kaki itu. Jadi kalau pagi berjalan di atas rumput itu ada embun, kemudian diusapkan di situ, itu ada faedah bagi kesehatan. Karena kita tahu aturan agama kita itu mesti menjaga dua macam masalah agama, masalah dunia. Nggak usah nyari masalah dunia pasti dapat. Makanya kalau orang itu memperhatikan perkara agama gitu, dunia mesti ngikut. Ya. Tapi kalau seorang dia mencari urusan dunia dengan urusan dengan perkara agama, ini menjadikan agamanya runtuh. Rusak nanti. Ya, karena karena agama itu bukan untuk mencari dunia. Ya, tujuan agama itu untuk beribadah. Seorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, termasuk pula adalah air barot ya, air embun atau air di atas batu, air yang dingin, wal abar, sumur kok ya. Hatta wa in taghayyara bitu lima kasihi au bi mukhalatin tahirin. Atau bi mukhalati tahirin la yumkinu saunuhu anhu. Sampai sekalipun ya, tetap itu suci sampai sekalipun air itu berubah. Air tersebut berubah dikarenakan apa? Dikarenakan waktunya menempat lama gitu loh. Menggenang lama. Sampai kemudian ada yang mencampurinya itu yang suci. Pencampuran dari sesuatu yang suci, yang tidak mungkin untuk dijaga darinya. Pencampuran yang suci itu banyak itu loh. Air didiamkan itu kadang ada pencampuran suci lumut, kadang muncul ya. Lumut itu datangnya dari mana kita tidak tahu ya. Ya, tidak tahu. Bahkan terkadang ya, bau itu bisa berpindah ke air. Bau-bauan itu bisa berpindah ke air. Ya, air bisa menyerap. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula adalah miyahul bihar. Air laut. Ya, kalau air laut ini bahkan tatkala Nabi ditanya tentang air laut, itu huwa tahur, ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Air laut itu dia suci airnya dan bangkainya itu halal. Bangkainya itu halal. Sampai sebagian ulama kadang bercanda. Walaupun di sana ada putri duyung pun itu halal. Tapi kan tidak ada putri duyung, itu tidak ada itu. Itu candaan mungkin. Maksudnya hanya sekedar bercanda saja. Ya. Kalau ikan duyung malah ada itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian air ini hadal ma'u at-tahur. Ya. Ini adalah air yang suci, lagi mensucikan, yaitu huwa at-tahir fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi huwa alladhi yarfa'ul hadas wa yuzilun najasa. Najas itu datnya najis. Kalau najis itu sesuatu suci kena najis, kena dat najas. Makanya innamal musyrikuna najasun. Tidak dikatakan innamal musyrikuna najisun. Tapi najasun. Artinya musyrik itu benar-benar ya, datnya najis. Seluruh tubuhnya itu najis semua, tetapi secara maknawi. Bukan berarti salaman enggak boleh. Nanti kalau salaman enggak boleh, dengan ayat itu innamal musyrikuna najasun kena lidi nanti. Tahu lidi? Nah, LDI. Mereka memahami seperti itu gitu loh. Ayat tersebut sih. Ya karena mereka memahami kan tafsirnya bikin tafsir sendiri gitu loh.
karena nggak pakai sanad. Makanya Imam Syafi'i mengatakan asanatu minatin agam. Sanad mengambil ilmu dari fulan sampai Rasulullah itu bagian dari agama. Walaupun ada orang punya sanad tapi meledro. Contoh kayak Basil bin Atok punya guru Hasan al-Basri. Hasan al-Basri punya guru para sahabat. Sahabat punya guru Rasulullah, tapi Hasan al-Basri ini bikin acara sendiri. Hah? Basil bin Atok, saya keliru. Basil bin Atok ini bikin acara sendiri. Ya. Sehingga dia punya pemahaman mungkotek, terputus. Ya, makanya jangan seorang mentang-mentang punya guru kemudian selesai. Kalau punya guru ternyata dia bikin acara sendiri atau gurunya bikin acara sendiri. Nah, ini perlu untuk dicek. Tentu dicek ya. Sehingga punya guru saja tidak cukup. Tetapi kalau tidak punya guru, lebih tidak cukup lagi gitu loh. Karena ada orang yang bisa sebagian itu sampai penuntut ilmu itu pernah ada yang tanya pada kami seperti ini. Bagaimana? Ada perkataan seperti ini, kita itu sama ulama itu sebenarnya cuma belajar adab saja. Adapun yang lainnya kita dengan ilmu usul fikih, dengan ilmu qawaid fikih kita bisa membaca. Ini orang yang tidak punya sopan santun. Disangkanya kalau sama ulama itu cuma belajar adab saja gitu. Ini orang yang tidak tahu diri gitu. Ya. Andaikan dia belajar kepada para ulama, satu cabang ilmu saja, nggak usah bercabang-cabang, cabang ilmu saja, niscaya seluruh hidupnya dia gunakan untuk mempelajari satu cabang ilmu saja, nggak akan bisa melingkup seluruh ilmu dari satu cabang ilmu saja. Andaikan dia mempelajari dari satu ulama saja, yang dia menulis karya kitab tersebut, niscaya hidupnya umurnya 80 tahun pun dia nggak akan selesai. Contohnya misalnya siapa? As-Suyuti punya 300 karya. 300 karya. Ya, dia mau menyelesaikan apa? Nanti selesai harus diuji kan gitu kan. Nggak bakal selesai gitu. Makanya kita belajar dari para ulama itu tidak cuma adab. Ya kita belajar memang ilmu gitu loh. Kita belajar ilmu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi itu sebagai selingan gitu loh. Untuk nasihat ya. Nanti kalau bahas terus sepaneng gitu loh. Apabila kemudian air yang suci itu ada sesuatu yang mencampurinya, wa idza khalatal ma'a atahuru say'un min at-tahirati fa yughayyiru say'an min awsafihi fa huwa baqin ala tuhratihi ma dama dakhilan fi musammal ma'. Apabila ada sesuatu yang suci, dari yang suci itu mencampuri air yang tahur, kemudian merubah, ya, sesuatu yang suci yang mencampuri itu merubahnya, sebagian dari sifat-sifatnya, sebagian dari sifat air. Ingat, sebagian dari sifat air, ya, dirubah. Dan ingat loh, pembahasan suci mencampuri itu bukan nanti yang merubah adalah bau, warna, dan rasa. Bau, warna, dan rasa. Bukan ya. Karena pembahasan bau, warna, dan rasa itu kalau yang mencampuri najis. Tapi memang dimaklumi sebagian dari sifat itu bau, rasa, dan warna. Tapi nanti ada air yang dia berubah sifatnya, tapi masih suci. Contoh air kecampuran tepung. Rasanya kayak apa? Mesti agak dikit itu. Tapi itu air atau tepung? Air masih bisa digunakan untuk bersuci. Makanya jangan campur aduk ya. Kalau bau, rasa, dan warna itu kaitannya dengan najis nanti yang mencampuri. Kalau yang mencampuri suci enggak. Bukan pembahasannya di situ. Ya. Ya. Sebagian dari sifatnya fahuwa bakin ala tuhratihi. Makanya dikatakan dia fahuwa hanya merubah sebagian dari sifatnya, maka dia tetap di atas kesuciannya selagi dia masih termasuk disebut air. Masih termasuk disebut air. Contoh.
air kecampuran sabun sedikit, itu dikatakan air atau sabun? Atau adonan sabun? Mesti air. Berarti itu masih suci. Berubah rasanya enggak? Ya kalau diminum ya air sabun ada mumruan sedikit ya pahit-pahit itu. Nah itu kalau dibawa pada kaidah berarti sudah berubah rasanya, berarti sudah tidak suci. Nah ini sudah keliru karena ini babnya masuk di dalam bab apa? Kalau yang mencampuri najis. Ini yang mencampuri sesuatu yang suci. Ya. Nah. Ya. Saya bisa dikatakan adalah air. Tapi kalau misalnya teh nyampuri air, bisa untuk wudhu enggak? Suci enggak itu? Tahur enggak. Kenapa? Karena sudah berubah dari khilqahnya, asal penciptaannya sudah berubah. Ya. Tapi air teh itu kalau digunakan untuk membersihkan najis, boleh enggak? Boleh enggak air teh? Enggak diperbolehkan ya. Enggak diperbolehkan karena makanan, minuman itu termasuk barang yang istilahnya letak padanya letak kemuliaan. Ada letak kemuliaan untuk dimakan, disimpan. Nggak mungkin kan ada makanan itu taruh di dekat WC gitu. Nggak mungkin. Itu orang nggak waras gitu. Dan nggak boleh kita misalnya ada makanan dibuang-buang, itu mubadir. Cuma para ulama membahas bagaimana kalau bersuci dari najis dengan roti bau. Nah ini ada pembahasan. Roti bau kan dibuang. Dan itu kan busuk. Boleh enggak untuk bersuci gitu. Ada pembahasan itu. Tapi yang benarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena makanan seperti itu lebih layak untuk menjadi haknya semut dan kawan-kawan. Tahu ya? Paham ya? Dibuang di tempat sampah nanti dimakan itu. Ya. Nah, dalilnya bahwa makanan dan minuman itu tidak boleh untuk bersuci dari najis, ini agak menyimpang sedikit. Itu karena Nabi pada waktu meminta untuk diambilkan 3 batu, ternyata waktu itu Abdullah bin Mas'ud hanya mendapati 2 batu. Yang satu itu ada kotoran himar. Kotoran himar. Ya tai himar yang sudah kering. Kemudian disampaikan pada Nabi untuk bersih. Nabi melarang untuk berbersih dengannya karena itu termasuk pula beliau menyebutkan lain adalah tulang. Kalau tulang, jadi raus dan tulang itu makanan dari jin. Artinya kalau konteksnya itu raus, kotoran binatang, digunakan untuk bersuci, itu namanya ngotori saudara kita dari kalangan jin. Tidak boleh. Maka dari situ kemudian dikiaskan, kalau makanan jin tidak boleh, kok makanannya sendiri gitu loh, kan aneh gitu loh. Lebih nggak boleh lagi itu namanya. Ya, lebih nggak boleh lagi. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian didasarkan pada hadis Ummu Hani. Ya, Ummu Hani ini salah satu sahabiah ya, yang dulu pernah dilamar Rasul, tapi Rasul alaihi salatu wasallam ditolak ya. Ditolak. Jadi kalau ada di antara kalian itu mau nikah ditolak, itu nggak usah berkecil hati gitu. Rasulullah juga pernah gitu. Ana Rasulullah alaihi salatu wasallam ikhtasalah huwa wa maimunatu min ina'in wahidin bikos atin fiha asarul ajin. Ya. Ini dalam hadis yang dikeluarkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau mandi. Beliau dan Maimunah. Jadi kalau ada yang diatofkan, maka fa'il awalnya dimunculkan. Sebenarnya kan domirnya mustatir, jawaban bidohir, takdiruhu huwa. Tidak perlu disebut, tapi karena ada yang disebutkan ya setelahnya, huwa wa Maimunah. Ya, dia dan Maimunah. Maksudnya Maimunah adalah istri beliau. Dari satu bejana, yaitu pada satu ember yang di dalamnya itu ada sisa adonan. Ya, sisa adonan. Biasanya adonan gandum. Ya. Naam. Wa amma idza khalatahu tahirun fa akhrajahu an musammal ma fala yajuz hinaidin atatahuru bihi. Adapun kalau
ada sesuatu yang suci itu mencampurinya, namun dia mengeluarkan dari sebutan air sehingga tidak bisa disebut air, ya, maka tidak boleh ketika ini untuk bersuci dengannya. Seperti contohnya keidhofati syai' misalan ilal ma' fa innahu yanqaluhu ila musamma syai'. Seperti misalnya apa ya? Bercampurnya teh sebagai contoh ya kepada air. Campurnya itu larut ya. Kalau campurnya nggak larut, misalnya gotri campur air, boleh nggak untuk wudhu airnya? Boleh. Oh, di sumur itu kecemplungan genteng. Ya enggak apa gentengnya yang nyemplungi misalnya 100, itu tetap masih bisa digunakan untuk bersuci ya. Nah, karena sifatnya tidak bercampur, tidak tidak mukhalatah. Makanya kalau laki-laki campur aduk itu namanya ikhtilat. Karena walaupun badannya nggak senggolan, tapi batinnya senggolan. Orang itu kalau ikhtilat, oh mesti kadang muncul saat, oh itu cantik. Yang perempuan, oh itu tampan gitu. Walaupun badannya nggak senggolan tuh. Nah, ikhtilat namanya. Ya. Artinya sifat dari yang bercampur itu walaupun badannya nggak campur jadi senyawa. Enggak. Tapi itu tetap bercampur. Ya. Nah. Ya. Seperti misalnya air teh ya. Ya, teh kepada air, dia merubah. Dia memindahkan dari penamaannya. Ya. Sehingga dinamai dengan teh, air teh. Ya. Ini minuman apa? Minuman teh. Maksudnya minuman teh itu air dan teh. Karena airnya mahdhuf. Dihilangkan. Makanya beli es teh. Beli es teh itu bukan es sama teh dicampur. Tapi es, teh, juga kadang ada gulanya. Ada airnya. Ya, airnya ya, seperti itu. Makanya kalau membantah orang dohiri kayak gitu. Kamu sana. Misalnya ada orang dohiri ya, bertamu. Sugui saja es sama teh. Dicampur jadi satu tanpa ada airnya. Ini namanya es teh. Karena mereka itu kalau ngawur banget itu dalam berucap itu dohiri kadang seperti itu. Ya, kadang kalau bercandanya orang yang orang yang punya ilmu kadang seperti itu ya. Nanti setelah baru diskusi gitu loh. Ya boleh diskusi dipancing kayak gitu. Ya. Tapi kalau kalian misalnya sama orang awam ya, yang nggak tahu kayak gitu, kamu sugui itu dikamplengi ya, dipukuli, kamu menghina saya ya, dan sebagainya. Nah ini beda ya. Makanya ilmu itu bisa membedakan, Walaisal ma'u falam yajuzi tatahur bihi. Maka itu bukanlah air, ya. Atau falaisal ma'a bisa juga. Air seperti itu bukanlah air. Sehingga tidak boleh untuk bersuci dengannya. Demikian pula tidak boleh untuk bersuci dengan sesuatu yang diperas dari yang suci, seperti air bunga, kama'il ward, li'annahu yusama ma'an, la yusama ma'an hakikatan. Karena itu bukan dinamai air secara hakikatnya. Nah, nanti dulu siaran yang sini berhenti ya. Sampai jam berapa ini? Hah? 16.43. Kita lanjutkan. Ini yang di siaran saya udah puter-puter ya, kayaknya habis kuotanya. Ya. Kemudian yang kedua itu al-ma'un najis. Nah, di situ al-ma'un najis. Jangan sampai keliru ya, al-ma'un najas. Kalau al-ma'un najas berarti air itu ndatnya najis. Ya. Makanya al-ma'un najis. Ya. Air yang najis. Wa huwa alladzi khalatathu ya, khalatathu najasatun au assarat fi ahadi ausofihi. Dia adalah air yang mana najis itu mencampurinya, dan najis itu berpengaruh kepada salah satu dari sifatnya, dari sifat-sifatnya. Ingat, salah satu dari sifat itu bau, rasa, dan warna. Bau, rasa, dan warna. Ya. Namun terkadang ada bau dan ada warna, tetapi zatnya sudah hilang.
Atau kadang ada warna saja, tapi zatnya hilang. Contoh, ember warna putih. Ember warna putih. Digunakan untuk tempat kencing orang tua misalnya. Biasanya kan nguyuh kencing di situ. Itu kan lama-lama berkerak, menjadi warnanya kekuningan itu. Itu kalau sudah dicuci, dibersihkan, itu warnanya coklat kekuningan itu nggak hilang. Najis enggak? Enggak. Makanya yang perlu difahami di sini, ya, kapan zatnya najis, kemudian terkadang masih ada asarnya, kadang ada asarnya. Asarnya warnanya tadi. Kalau bau biasanya dari udara yang ada di sekitarnya, gitu. Ya, maka itu dimaafkan. Ya, dalilnya mana kalau dimaafkan? Dalilnya itu istijmar, berbersih dengan batu. Berbersih dengan batu itu masih ada sisanya enggak? Ada. Baunya kalau dibau ada, yakin itu. Sayun yasir, sesuatu yang sayun yasir ma'fu, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Ya, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Makanya kalau dalam muamalah jangan hitungan ya, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan itu jangan sampai kita masuk pada ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Maun itu. Wa yamna'unal ma'un, mereka menghalangi untuk memberikan sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Al-ma'uni itu sesuatu yang kalau rusak itu orang yang punya nggak rugi. Ya, namanya nggak rugi. Misalnya ada saudaranya jual beli kurang 100 rupiah, mengembalikannya kurang 100 rupiah, ya hendaknya diikhlaskan saja, nggak usah nanti mau meninggal orang itu hutang dengan saya 100 rupiah. Nah itu orang yang pelitnya sampai ke ubun-ubun. Ya, karena perkara yang sederhana, kalau apalagi 100 rupiah, kadang orang hutang 100 rupiah itu mudah lupa ya, mudah lupa ya. Yang menjadi masalah itu kalau hutang 100 juta kemudian pura-pura lupa, ya itu yang menjadi masalah. Nah, kemudian masailu tata'allaku bi ahkamil miyah, berbagai persoalan yang berhubungan dengan hukum-hukum air. Yang pertama adalah al-ma'u al-mutasaqit, air yang jatuh, an a'dha'il wudu wa nahwih, bakin ala tuhuriyatihi wa yajuzu an yatatahhara bihi maratan ukhra malam tataghayyar rihuhu aw launuhu aw ta'muhu bi mukhalatati najasatin. Ya. Faqad kana sahabatu yaktataluna ala matasaqata min wudu'in nabi alaihi salatu wassalam. Air yang jatuh dari anggota wudu dan semisalnya itu tetap di atas kesuciannya dan boleh untuk bersuci dengannya pada waktu yang lain selagi bau, warna dan rasanya itu tidak berubah dengan sebab percampuran sesuatu yang najis. Ingat ya, bau, rasa, dan warnanya itu untuk pencampuran sesuatu yang najis. Kalau bukan najis, kembalinya ke pembahasan awal gitu. Maka sungguh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka itu berebut sampai seolah-olah seperti orang yang mau saling membunuh gitu loh. Berebut dari apa yang jatuh dari wudhu Nabi alaihi salatu wassalam, atau yang menjadi sisa dari wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Juga hadis-hadis yang lain ya, hadis yang lain seperti Nabi pernah wudhu dari sebuah ciduk gayung. Beliau menuangkan ke tangannya, setelah itu tangannya mengambil ke menciduk. Menciduk berarti kan ada yang dipakai. Hadis ini bukan tidak diketahui oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i ya. Mereka tahu hadis ini. Tapi mereka mengatakan tentang hadis itu bukan air mustakmal. Karena pada waktu menciduk itu bukan niatnya raf'ul hadas.
Tapi ini sekedar menciduk. Raful hadas itu pada saat mengucurkan ke muka misalnya. Ini baru niat raful hadas. Nah, yang jatuh dari raful hadas itu, yang digunakan untuk mengangkat hadas, itulah yang mustakmal, menurut pendapat mereka. Dua madhab yang paling masyhur berpendapat air mustakmal itu madhab apa? Madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan mereka membedakan ya, kalau air itu ada orang masuk ke air yang menjadi sisa bukan untuk bersuci. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, ya, madhab Syafi'i saja, itu kalau ada air untuk bersuci, tetapi ya, bersihnya itu bersih dari kotoran kayak lumpur dari sawah itu bekasnya kemudian memercik mengenai air yang suci itu tidak menjadikan mustakmal. Yang menjadikan mustakmal itu ketika mau mandi junub, memang niatnya untuk mengangkat junub. Kalau niatnya pada saat junub itu dia tidak niat junub, walaupun ada yang kena ke sana, ke air itu tidak mustakmal. Itu yang diterangkan di dalam beberapa kitab di kalangan mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Ini sekedar pengetahuan ya, supaya kalian punya wawasan. Kemudian wa fi sahihil Bukhari anna Nabi alaihi salatu wasallam kana yaktasilu huwa wal mar'atu min nisaihi min ina'in wahidin. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau mandi dari satu bejana. Kemudian yang terakhir latus labut tuhuriyatu minal ma' bisak. Kesucian air itu tidak bisa hilang hanya karena sesuatu yang ragu, tidak bisa dirampas dengan sesuatu yang ragu. Makanya was-was nggak berlaku. Ingat, was-was itu kalau diikuti itu adalah permainan syaitan. Makanya tidak boleh mengikuti was-was. Li'anal asla atau haroh. Karena asal dari sesuatu itu suci. Li'anal asla atau harotu. Wa mata syakka bana anal yakin. Maka kapan seseorang dia ragu, dia membangun di atas keyakinannya. Atau wa mata syuka bunia alal yakin. Kapan sesuatu diragukan, maka dibangun di atas keyakinan. Ya. Namun wa ilam yatayaqqan taharatahu wala najasatahu fayatawadda minhu bitifaqil ulama. Namun andaikan ya, seseorang itu tidak yakin kesucian air, namun juga tidak yakin najisnya. Tidak yakin ini suci atau najis. Ya, tidak yakin. Maka dia wudu darinya. Dia wudu darinya dengan kesepakatan para ulama. Ini kaitannya dengan ikhtiyat namanya. Ya. Selesai pembahasan kita di sore ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Enggar. Kemudian sesi tanya jawab yang pertama dari peserta offline terlebih dahulu, jika ada kami persilahkan bisa memakai mikrofon yang disediakan panitia. Kalau yang online dulu ya, tafadhol. Kalau yang peserta online ada yang mau bertanya. Ya, silahkan.
Afan, sebentar ya. Coba Ahsan ditulis saja kalau yang online. Nggak begitu dengar. Oh, sambil jalan. Gimana? Sudah terdengar? Belum. Kurang begitu jelas, Om. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofonnya. Agak denger sih, tapi kurang begitu terang juga sih. Di WA saja. Ya, lewat WA saja, Om. Nanti di grup juga bisa saya jawab. Di grup juga bisa. Nanti dijawab dengan tulisan oleh Ustaz. Ya, segera kurang berarti. Baik, pertanyaan kedua. Ada. Peserta offline ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Dari peserta online yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Ahsan yang online lewat grup saja nanti. Oh gitu. Daripada nanti kalau bicara agak. Oh gitu. Itu sambil jalan ya. Kayaknya nggak ada, Ustaz. Yang offline? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Yang offline tidak ada ya? Yang offline ada? Tidak ada? Ya. Baik, insya Allah demikian yang bisa disampaikan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.